Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji syukur hanya kita curahkan kepada Allah Ta'ala yang Masya Allah. Hari ini saya ketemu dengan tadi di ruang VIP ya, dengan para guru saya semuanya. Yang pertama tadi ada Pak Menteri, Pak Teten Mas Duki, Masya Allah. Semoga Kementerian UMKM mensupport kita semuanya sehingga UKM ini semakin bergerak, semakin bergerak dan semakin jaya semuanya. Bapak Presiden PKS, guru kami Ustadz Ahmad Sauki yang alhamdulillah juga tadi sedikit perkenalan di sana, Masya Allah. Semoga dari PKS sendiri bisa mendukung gerakan UMKM semuanya. Guru kami Ustadz Rafiq Ananto yang alhamdulillah selalu bisa mendampingi kita semuanya para UMKM yang ada di, kebetulan kami tetangga di Purwokerto dan Purbalingga, tapi beliau juga siap mendampingi di secara nasional ya Ustadz ya. Kemudian ada Pak Gubernur, Pak Dr. Sul, Masya Allah, dan guru kami juga Abah Iwan, dan host kita yang dahsyat-dahsyat ini, kalau saya mau ngikuti pantunnya nggak bisa-bisa ini, pantunnya banyak banget. Pak Teguh sama Dr. Burhan, kemarin Dr. Burhan sudah ketemu di webinar sebelumnya ya dokter ya. Insya Allah ini dahsyat sekali. Ya, hari ini saya cuma ingin bercerita sebetulnya Pak Teguh, Pak Dr. Burhan ya, cerita-cerita tentang pengalaman kami, di mana Masya Allah, lanjut Mbak, SLCOP ini betul-betul seperti yang disampaikan bahwa pandemi ini mengalami apa ya, semua pasti sama deh. Kita lihat sendiri bagaimana SLCOP ini berdiri sejak tahun 2013 Bapak sekalian, dengan belasan brandnya. Dengan belasan brand. Sebelum pandemi, Masya Allah, masih sekitar Jawa saja, waktu itu sebelum pandemi. Sekarang setelah pandemi malah bisa masuk ke Jawa dan Sumatera. Kita punya visi yang tadi di video sudah disampaikan, bahwa perusahaan yang terus berkembang untuk berkembang untuk mencapai visi misinya itu ya, memiliki ratusan karyawan dan berbagai program untuk menunjang kelancaran dan keahlian di ibadah karyawan semuanya. Lanjut Pak. Bapak sekalian, kami sebelum pandemi punya outlet sekitar 100 ya. Masya Allah, outlet kita ini produk kami. Ini mau makan siang bikin lapar ya ini Pak Dokter dan Pak Teguh. Produk kami ini sebagian foto yang kita munculkan di sini. Jadi foto-foto yang kita munculkan karena kebetulan kami punya ratusan produk ya, ratusan produk dari belasan brand. Jadi silakan yang ke Purwokerto jangan lupakan saya, nanti hubungi kita Pak Teguh, Dokter Burhan, silakan nanti saya siap jamu dengan produk-produk kami. Jadi banyak produk kami di Purwokerto sendiri ada belasan outlet. Jadi ada hampir 20 outlet kami di Purwokerto sendiri, tapi kalau di nasional ada sekitar 100. Lanjut Pak. Alhamdulillah ini kalau dilihat sebelum pandemi ya, lanjut sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu kita punya outlet yang hampir semuanya dokter, Pak Teguh, rame, penuh semuanya. Jadi kami itu dahsyat sekali sebelum pandemi. Sampai seperti ini foto ini nggak mungkin kalau ini foto saya buat-buat kan. Saya harus mengumpulkan berapa ribu orang ini kalau saya buat-buat foto. Karena di sini ada di Purwokerto ada nasi goreng jor-joran yang ngantri anak muda dengan konsep hanya 6.000 ngambil sendiri. Kemudian ada sambal layah dengan dengan es teh gelas jumbonya yang terkenal waktu itu. Kemudian ada bumbu ireng yusan sudah tersebar di belasan kota. Kemudian ada bebek slamet ya, itu salah satu awal saya mulai dari bebek slamet. Tapi mungkin Bapak Ibu sekalian mengetahui kok Mas saya kok Wawan ini kok seperti ini pasti punya modal besar dong. Enggak, kami nggak punya modal besar. Saya dulu awalnya adalah seorang karyawan ya. Seorang karyawan di perusahaan swasta, kemudian di situ saya mencoba, karena waktu itu niatnya hanya kemanfaatan untuk sendiri, untuk ingin orang lain lagi harus saya berusaha. Dari apa Bapak sekalian, saya jualan nasi bungkus keliling. Saya jual 3.000, 4.000 piringan setiap hari, alhamdulillah Allah izinkan rugi. Jadi hanya untung 10.000, 20.000 untuk bayar karyawan pas itu. Waktu itu tahun 2009 ya, 2008. Jadi berjalan terus, kemudian Masya Allah, atas izin Allah, rugi, dan selama 1 tahun saya mengalami kerugian seperti itu, dan saya nikmati.
maka nikmatnya ini dahsyat sekali. Nanti saya akan ceritakan teman-teman. Pada saat mengalami kerugian, keruntuhan dan sebagainya, jangan lari. Nanti kita akan ceritakan. Lanjut. Ini rameannya seperti ini, Pak Dokter, sebelum pandemi ya. Setelah pandemi ada yang rame, cuman harus hati-hati. Kemudian yang paling keren, ini keren lagi, kita adalah spesialis big order. Pesanan kami itu pernah mencapai rekor ada hampir 200.000. 200.000 dalam waktu 10 hari. Itu yang pesan adalah PT KAI Reska. Kami melayani arus mudik. Jadi kenapa PT KAI mempercayakan ke kami? Karena alhamdulillah jaringan kereta yang dilewati oleh PT KAI alhamdulillah terbanyak dari kita. Kalau pesaing yang lain misalnya Sewu, kemudian Solaria dan sebagainya, jaringannya tidak sampai ke misalnya Gombong, Tasik, Banjar Patoman, kita ada. Jadi jaringan itu menjadikan kami punya pesanan 200.000. Tahun pertama, kemudian tahun kedua, PT KAI ternyata membangun ini sendiri. Jadi kita menurun di 150.000, tapi masih keren. Jadi kita 3 tahun berturut-turut sebelum pandemi menjadi big ordernya dari PT KAI. Dan sampai sekarang pun kemarin masih sebenarnya kita PT KAI, cuman kereta kan menurun ya, jadi kitanya menurun. Nah, kemudian yang lain, kami sering dapat pesanan 1.000, 2.000, bahkan 10.000. Waktu sedekah akbar di Bogor, kami belum punya outlet di Bogor. Bapak sekalian, saya nekat mengiyakan ada pesanan 10.000. Padahal kita nggak punya outlet di sana. Itulah, saya itu modalnya nekat terus Pak Teguh ya. Jadi, saya nekat, saya terima pesanan itu. Dan itu harus dilakukan dalam 1 hari. Apa yang saya lakukan? Saya sewa tempat untuk seminggu. Saya siapin, saya kirim mobil 5 di sana, 10.000 saya layani. Alhamdulillah berhasil dan berlanjut lagi ke Jakarta, saya pernah dapat pesanan sekitar 8.000 dan seterusnya. Pokoknya nekatnya ada ini. Pengusaha itu harus nekat. Dagang itu harus nekat. Lanjut. Gitu ya, spesial kita itu. Jadi hampir semua pesanan, alhamdulillah ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu setiap harinya kita dapat pesanan. Itu sebelum pandemi lah. Kita masuk ke pandemi ini, Bapak sekalian. Masya Allah, atas izin Allah, ya, pandemi itu muncul di Maret. Saya waktu itu mau buka di Lampung. Ingat saya banget. Mau turun dari pesawat di Suta, waktu itu dinyatakan bahwa umroh tidak boleh masuk ke Arab. Pesawat itu yang terakhir. Ini pandemi nih. Betul, hari berikutnya disusul dengan pengumuman. Masya Allah, Bapak sekalian. Kami kehilangan omset sampai dengan 70%, miliaran setiap bulannya saya kehilangan. Hampir 8-10 eman lah gitu kehilangan omset di situ. Tapi saya tetap senyum dan tertawa karena bagian dari itu adalah karena kalau saya sedih, saya kemudian menyesal, itu tidak boleh. Nah, saya ingin sampaikan teman-teman, bahwa pada saat saya itu mengalami 2 hal. Yang pertama tadi pada saat jualan nasi bungkus. Nasi bungkus itu kami mengalami kerugian, ya kan? Saya hanya dapat untung 10.000, 20.000 setiap hari. Dan ternyata setiap hari nasi bungkus itu sisa dan kami bagikan, kami sedekahkan. Waktu itu saya mengenal sedekah terpaksa. Dan alhamdulillah itu awal yang baik karena mengenal sedekah secara terpaksa. Pada saat itu Bapak sekalian, saya tidak lari dari itu. Saya tetap usaha walaupun saya sebagai karyawan. Istri saya nangis, ya gimana ini penjualannya nggak masuk untuk biaya karyawan. Saya tomboi. Bukan berarti saya tadi punya uang, tapi saya yakin karyawan kita 3 orang ini harus hidup. Dan sampai sekarang alhamdulillah Bapak sekalian, karyawan 3 orang ini masih ikut saya. Alhamdulillah sampai sekarang. Dan itu kami lakukan. Saya ngomong nggak usah ditutup usaha ini, terus jalan karena kasihan mereka hidup dari kita. Bapak sekalian, di situ ada namanya injek per. Nah, saya injek per itu Pak, jadi saya nikmati. Tes per itu saya injek di tahap pertama ya. Kemudian saya kenal namanya Pak Slamet. Saya buka Bebek Slamet dengan modal yang sangat terbatas. Hanya punya uang 100 juta waktu itu. Itu saya nekat jual mobil. Padahal mobil dipakai, saya nekat aja jual, saya usaha Bebek Slamet. Saya cari kontrakan yang termurah. Kemudian kontrakan termurah itu di tikungan Pak. Saya pertama kali mau buka, saya udah diajak sama teman-teman kuliner di Purwokerto. Nggak mungkin laku Mas, itu tikungan ini dan sebagainya. Terus tanya, kenapa kamu pesennya di situ? Ya karena saya cari yang murah. Tahu Bapak sekalian, hari pertama ya saya hanya jual 1 jam. Dan di situ laris langsung habis 1 jam.
Saya cuma ngomong, ya Allah, selama 1 tahun ini ternyata Allah izinkan saya tidak boleh lari, dan saya dapat gantinya di bebek sawit waktu awal. 1 jam, hari kedua 1 jam lagi, tak tambahin bebeknya. Dari awal 250 porsi, tak tambahin 300 porsi, tambahin 500 porsi, sampai, alhamdulillah, sampai hampir 1000 porsi, sampai kita bisa buka sampai jam 7 malam. Ya, dari situ, itu adalah per yang pertama tadi. Kami injek pernya. Coba bayangkan, kalau waktu itu saya tidak mau, saya kapok lah, saya nggak mau bisnis kuliner, maka per itu tidak diinjak, maka saya tidak dapat seperti sekarang ini. Maka teman-teman yang sekarang mengalami seperti itu, injeklah pernya itu, lakukanlah terus lakukan, ikhtiar terus. Nah, yang kedua, per yang kedua adalah pada saat pandemi. Bayangkan teman-teman, kami punya outlet 120 ya Mbak ya, sekitar 120, kami harus menutup outletnya berapa Pak Teguh? Separohnya lebih, 70 kami tutup. Saya kehilangan omset dahsyat sekali, tapi saya tidak nangis, saya bersyukur, ya Allah, Allah beri seperti ini pasti ada kebaikan di dalamnya. Betul Bapak sekalian, ternyata kebaikan itu ada di dalamnya. Kalaupun tidak ada pandemi, mungkin saya tidak punya sekarang punya mitra ataupun punya outlet sampai 550 Pak Teguh. Karena ada pandemi ini, jadi sekarang dari 120 menjadi 500 lebih. Kenapa? Sederhana. Kalau waktu itu tidak ada pandemi ya, ini bukan berarti mensyukuri ada pandemi, bukan ya. Cuman segala hal kondisi yang nggak baik, cari celahnya itu menjadi kebaikan. Di mana ada tantangan, hambatan, jadikanlah itu peluang dan kesempatan. Jadi kalau saya ada waktu itu kita tidak mengenal Zoom. Bayangkan kalau tidak ada pandemi, berarti saya buka outlet, saya harus kunjungi satu outlet satu-satu. Betul nggak? Yeah. Saya harus kunjungi satu-satu. Nggak mungkin dalam 4,5 bulan ini saya punya outlet punya mitra 500 titik Pak Teguh. Karena saya nggak kunjungi satu-satu, nggak mungkin sanggup. Tenaga, pikiran nggak mungkin sanggup. Tapi dengan adanya pandemi, insya Allah, tadi hari ini pun, alhamdulillah selamat untuk teman-teman Pisah Apaya yang di Palembang. Hari ini silakan telah hadir ya Pisah Apaya di Palembang, langsung 35 titik Pak Teguh. Itulah fungsinya pandemi. Jadi di saat ada kesempatan yang ada suatu hal yang keburukan, maka di situ ada kebaikan. Disitulah muncul namanya strategi pivot bisnis. Pivot bisnis yang pertama adalah dari penjualan online menjadi offline, dari offline menjadi online. Kami waktu itu punya multi layer namanya bumbu ireng kemasan dan sebagainya. Kemudian kemitraan yang tadi saya ceritakan. Alhamdulillah dengan izin Allah strategi kami berhasil. Omset mulai naik. Bulan pertama saya gaji nombok dari uang pribadi Pak, waktu kena pandemi. Saya keluarin sekian miliar untuk nombok gaji, karena kehilangan omset 70%. Bayangkan 70%, biaya karyawan masih tetap ada sekitar 15%. Berarti kan saya harus nombok, seperti itu. Tapi pada saat itu saya tetap jalan. Perusahaan bisa terselamatkan dan kami sangat bersyukur bisa menarik kembali karyawan yang sebelumnya dirumahkan. Bahkan kami bisa membantu masyarakat di luar, termasuk dengan berdampak secara ekonomi mulai produk kemitraan bermodal kecil namun dengan pendampingan maksimal. Lanjut, Mbak. Ya, itu yang harus teman-teman lakukan. Pada saat mengalami hal yang jelek, lakukan, cari kenapa itu bisa. Nah ini yang keren, Pak Teguh. Saya tidak menyangka. Oh, ini produknya Mas Indra Wawan. Iya, Pak Teguh. Jadi waduh, bumbu ireng Yusan ini, Masya Allah. Itu hampir 1 juta terjual, Pak Teguh, bayangkan. Iya. 1 juta botol terjual setiap bulan ratusan ribu. Walaupun sekarang mengalami penurunan ya, cuman waktu itu dasarnya minta ampun, Masya Allah, Allah tunjukkan kami pivotnya seperti itu. Jadi bumbu ireng Yusan kemasan ini dulu adalah bumbu ireng yang di warung. Ya, teman-teman yang punya warung mulai berpikiran seperti itu. Kemudian ada Love Indonesia di bulan Juli. Di bulan Agustus ada sambal-sambal harganya cuma 20 ribuan ke bawah. Ada sambal cumi. Dan kemudian yang keren ini adalah keluarlah Pisah Apaya di bulan September tahun 2021. Sampai dengan sekarang kita sudah ada 500 titik di Pisah Apaya. Nah yang terakhir ini, bukan yang terakhir ya, ada banyak, saya punya ide nanti. Ini yang kebetulan yang sekarang ini ada mikirin. Lagi ini sudah banyak yang ingin bermitra, 100 orang lebih. Nanyain gimana mikirin untuk bermitrakan dan sebagainya. Sementara belum, nanti insya Allah kita tunggu Februari. Sementara kita garap sendiri. Kemudian, pandemi boleh saja menerjang, tapi ikhtiar harus tetap berjalan. Terus bergerak, terus ikhtiar. Wah, itu harus dilakukan. Jadi teman-teman harus terus bergerak, terus ikhtiar.
Seperti yang saya sampaikan di Mas Wisnu, kemudian Mas Wisnu menyampaikan ke Pak Sandi ya, seperti itu. Jadi kita gerak terus dan gerak. Lanjut. Masya Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah setelah pandemi ini apa sih yang harus kita lakuin ya? Yaitu bertahan dan bertumbuh ya. Tidak hanya bertahan saja, tetapi bertumbuh. Ayo kita bertumbuh. Bagaimana caranya bertumbuh? Lanjut Mbak. Caranya sederhana teman-teman. Dari orangnya sendiri kita perbaiki dan dari bisnisnya, oke? Kita akan bicara tentang dari orangnya, Bapak sekalian, teman-teman para UMKM atau calon UMKM atau di sini adalah UMKM hebat-hebat. Yang pertama adalah dari diri kita. Diri ini saya lakukan kepada semua karyawan, Pak Teguh. Jadi saya lakukan kepada semua karyawan. Setiap jam 3 pagi karyawan kita bangunin sholat tahajud bareng. Kita lakuin dekatkan dengan Allah. Lakukan ayo salat tahajud bareng, nunggu subuh bareng-bareng berjamaah. Kalau pas pandemi tidak mungkin di masjid, berarti berjamaah di rumah. Kami ingatkan ke semua karyawan, terutama yang di HO ada sekitar 200 orang. Ya, itu kemudian kita juga lakukan beberapa amalan, Pak Teguh. Amalannya adalah diantaranya, Pak, dengan pandemi menerjang, walaupun kita kehilangan kerugian banyak, tapi alhamdulillah setiap hari kami memberanikan diri mensedekahkan nasi kotak 500 sampai 2000 setiap hari. Kami lakukan, Pak. Padahal kondisi kita waktu itu tidak baik. Tapi kami lakukan 500 sampai dengan 2000 setiap hari kita bagikan ke anak yatim, duafa, ke Gojek online dan sebagainya. Kalau bicara online ojek ya kemarin kena banget. Penghasilannya biasanya 100.000, 200.000, sekarang cuma 30.000, 50.000. Maka setiap Kamis saya berikan kepada 1.000 teman-teman Gojek, tapi setiap hari ada 500 hingga 2.000. Yaitu kami lakukan apapun yang diperintahkan Allah kita lakuin. Tadi sholat tahajud, sholat dua bersama dan sebagainya kita lakukan. Kemudian amalan-amalan al-waqiah, al-muk sebelum tidur dan lain sebagainya kita lakukan. Kemudian ini yang penting sekali yang diantara slide kita nomor 1 tadi dekatkan diri pada Allah, yaitu positive thinking teman-teman. Gini, baik sangka. Teman-teman begitu mengalami hambatan, hantaman, kemudian teman-teman sedih, kemudian teman-teman merasa ini tidak mungkin, dunia sudah kiamat dan sebagainya. Tidak, kita harus baik sangka dan positive thinking. Dan salah satu trik sederhana, pada saat teman-teman buka outlet atau buka usaha pertama kali, satu hal adalah berpikiran baik sangka bahwa outletnya akan laris, bahwa outletnya akan laku, bahwa semua hambatan akan hilang. Itu positive thinking. Kemudian, tadi saya sampaikan, berani ngambil risiko. Tadi, apapun saya lakukan. Pesanan 10.000 di Bogor, belum ada outlet, saya ambil. Kita coba pikirkan bagaimana caranya. Ternyata alhamdulillah kami punya tim yang hebat-hebat, dan dia siap semuanya. Kemudian selanjutnya keempat adalah terus bergerak. Jangan pernah berhenti. Gerak, dan gerak. Ikhtiar. Lakukan terus. Coba ini, teman-teman yang sekarang punya bisnis misalnya keripik, bagaimana kok keripik dijual cuman biasa secara manual, online dilakukan, online sudah, coba secara secara reseller dan sebagainya, itu lakukan terus, gerak, nanti ide itu akan keluar terus. Terus yang paling utama adalah marketnya, cari market yang tebel, market yang gede, itu adalah kelas-kelas menengah ke bawah. Lanjut, Mbak. Oke. Pak Teguh, alhamdulillah, selain orang, kita harus di bisnisnya. Yaitu apa yang dilakukan teman-teman memperbaiki bisnisnya. Yang pertama adalah inovasi. Kami setiap hari Selasa, Pak Teguh, alhamdulillah, lakukan R&D terus. Produk baru, kebetulan yang memimpin R&D adalah istri saya sendiri. Jadi dia setiap hari Selasa bikin produk. Saya pengen apa dibikinin. Sampai ketemu setiap hari Selasa. Yaitu inovasi, lakukan inovasi terus. Jangan pernah wah itu nggak mungkin, inovasi banyak, lihat YouTube lah, belajar dengan orang lah dan sebagainya. Kemudian kolaborasi dengan orang lain. Nah, ini penting kolaborasi. Tidak perlu membutuhkan kalau tadi mungkin Dr. Zul bisa dengan perbankan dan sebagainya, bisa seperti itu, tapi juga bisa dengan yang lain. Berkolab, yaitu kita punya keahlian dalam produk, ada keahlian marketing, ada keahlian pendanaan atau modal, atau lain-lain sebagainya. Atau sekarang yang dilakukan oleh BPJE PKS ini luar biasa, bisa pendampingan. Kemudian setiap produk yang Bapak Ibu keluarkan ya, tambahkan value added sebanyak mungkin. Misalnya harganya murah, enak, tempatnya asik, gampang diperoleh, bahan bakunya mudah,
kemudian marketnya tebal dan sebagainya. Tambahin value added sebanyak-banyaknya. Kemudian kenali market gemuk. Nah, Bapak Ibu sekalian, UMKM ini juga ngambil market yang tipis lah, ngambil yang gemuk. Dari 270 juta penduduk Indonesia, cari yang kira-kira 250 juta itu pengen produk Bapak Ibu sekalian. Ambil market yang tebel, gitu. Nah, ini bisnis ini harus diperbaiki terus. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah itu yang diperlukan adalah bagaimana teman-teman sekalian, tadi misalnya ada jualan di offline menjadi online, modal besar jadi modal kecil. Nah, big dream kita Bapak Ibu sekalian, ya. Ini big dream kita ini. Ini doa ya Pak Teguh. Doa itu harus besar. Menciptakan dan mendampingi UMKM di setiap desa dan kecamatan untuk mewujudkan Indonesia sejahtera. Mimpi kami Pak Teguh, di setiap desa dan kecamatan itu ada produk kita. Sekarang sih belum ya, mungkin kecamatan di Jawa. Tapi insya Allah saya bermimpi di setiap desa dan kecamatan itu ada produk kita. Apakah hanya produk saya saja? Tidak. Saya ingin berkolaborasi dengan teman-teman. Silakan. Punya produk bagus, ayo dampingin dengan saya. Nanti kita lihat, oh ini menjual atau tidak. Ini kemarin teman dari Surabaya sudah menghubungi. Mungkin ikut ini Mas Yusuf. Moga-moga nanti deal juga. Ini kita belum ketemu. Kalau nanti ketemu, insya Allah saya sudah punya konsep. Saya akan besarkan bareng-bareng. Jadi bisa berkolaborasi. Menciptakan dan mendampingi UMKM di setiap desa dan di kecamatan untuk mewujudkan Indonesia sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut. Jadi mantap, itu mantap. Apa yang kita lakuin Pak Teguh? Nah, ini yang kita lakukan adalah kami tadi yang mungkin tadi ada iklannya ya, ada namanya Pisa Apaya. Nah, ini Pisa Apaya adalah seperti ini. Kami melakukan produk Pisa Apaya itu adalah produk yang food street. Jadi makanan-makanan yang dijual di jalan. Terus Pisa Apaya kenapa ini menarik? Ya, ini teman-teman yang belum rasain, silakan nanti rasain. Satu, harganya hanya 10 ribuan. Ya, harganya hanya 10 ribuan, Masya Allah, dengan rasa yang tidak kalah dengan produk yang besar. Kemudian, ini teman-teman sebagai gambaran ya, silakan teman-teman kalau mau usaha, ya silakan usaha dengan teman-teman yang benar-benar mudah, yaitu simple sistemnya. Duplicated, bisa langsung jualan. Ayo, jangan sampai bikin produk yang susah-susah. Kemudian modalnya jangan gede-gede, Pak Teguh. Saya, ya, ini cerita ya, Pak Teguh. Pada saat di awal 100 outlet kami, saya harus mengeluarkan dana sekitar 300 juta sampai 1 M dalam satu outlet. Bayangkan. Itu kalau dengan pandemi, habis, Pak. Kalau omsetnya sekarang tinggal 3 juta, 5 juta. Habis kalau omsetnya 10 juta, 20 juta sebelum pandemi sekitar segitu, bahkan ada yang sampai 30 juta. Oke banget. Tapi begitu kena pandemi nggak mungkin. Kenapa? Karena resto, warung tidak mungkin rame. Kalau rame dibubarin. Nah, bikin modal yang terendah. Konsepnya apa? Bikin modal yang terendah. Kemudian cari kira-kira balik modalnya kurang dari 2 bulan. Alhamdulillah Pisa Apaya ini bisa balik modal, ada yang 1 bulan, ada yang 2 minggu, ada yang 2 bulan, mungkin ada yang hampir 3 bulan ada. Tetapi karena dia mungkin kurang semangat. Atau dia cuma santai, tapi yang kenceng banget bisa 2 minggu bahkan 1 minggu. Kemudian ini teman-teman bikin produk yang harganya terjangkau, marketable, jangan mahal-mahal, jangan cari keuntungannya gede, sambil berikhtiar. Dan yang jelas kita itu, saya membuat harga murah bukan ingin menghancurkan teman-teman, tapi saya ingin mengedukasi bahwa masyarakat itu harus diedukasi dengan harga murah. Karena HPP dari kuliner itu ada yang ngambil sampai 70% Pak Teguh. Jangan kebangetan lah, bikin aja 40%, 35% cukup, 50% itu udah hebat. Jadi jangan lupa nanti gimana, coba kuantitinya diperbanyak. Punya tujuan adalah biar untuk menyenangkan orang banyak. Orang yang tidak pernah makan enak, bisa makan enak gara-gara teman-teman. Itu kan keren, ada nilai ibadahnya di situ. Dan alhamdulillah dalam 4,5 bulan. Dan masih banyak waiting list yang insya Allah setiap bulan kita buka 150 targetnya Pak Teguh, dan alhamdulillah antara 100 sampai 200 setiap bulan kita buka. Kemudian kita support promo offline lengkap, modal terjangkau, low risk ya, tanpa Royal TV, tanpa Mitra Free. Gak usah cari duit dari Royal TV, Mitra Free teman-teman. Cari duit dari jualan barangnya aja. Dan kita punya kerjasama partner saya Mas Tengku Wisnu ya, kebetulan tadi ada Mas Adi Jigo, dan usahanya ini harus cocok di semua daerah. Syukur-syukur kecamatan, desa itu cocok Pak. Supportnya trend dan online. Dan yang paling keren nih Pak Teguh, kami lakukan pendampingan. Nah, kami dampingin, kami setiap hari
2-3 hari sekali kita ingetin, kita adain Zoom meeting hampir 1 minggu 4 kali kami adain, kita gantian karena kita sudah punya anggota 500 lebih, jadi agak lumayan berat kalau dibarengkan terus, jadi itu kurang interaktif ya. Tapi kita bikin pecah-pecah dengan klaster-klaster yang kecil, Masya Allah. Lanjut. Nah, dari situ pendampingannya tanpa biaya gratis. Oh, ini ada unsur ibadahnya juga. Kita gratisin, gerakin para UMKM ini biar lebih maju lagi, lebih hebat lagi. Nah, ini bisa apa ya? Konsepnya adalah food street di booth, dan alhamdulillah sekarang sudah ada 500 titik. Hari ini insya Allah atas izin Allah masuk ke Palembang. Ini sederhana tetapi asik. Kita bikin sederhana, sesimpel mungkin. Masaknya lebih mudah daripada masak Indomie mie instan. Masaknya lebih mudah, lebih cepat daripada mie instan. Jadi tidak perlu pusing. Orang yang nggak bisa masak jadi bisa masak gitu loh. Gara-gara masaknya mudah. Nah, di situ teman-teman para UMKM semuanya, saran kami, bikinlah produk yang sesimpel mungkin, bikinlah produk yang marketnya tebel, yang teman-teman bisa cari market yang terbaiknya siapa sih? Oh, 250 juta penduduk dari anak-anak sampai orang tua. Jangan teman-teman, saya klasterkan aja lah, saya produk ini. Menurut saya tidak. Bisa apa ya ini, dan mikirin yang mau keluar ini adalah marketnya sangat tebel. Anak TK, balita, sampai nenek-nenek, kakek-kakek pun doyan. Dan garis besarnya adalah, kata tutup kami adalah, teman-teman, dalam kondisi pandemi ini, harus bergerak terus. Tidak boleh berpikiran negatif sedikit pun. Maju terus. Ada Allah yang akan tolong kita. UMKM Berdaya Indonesia Sejahtera. Terima kasih.